Beberapa di antara kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah Stockholm Syndrome, yaitu kondisi di mana seseorang yang disandra atau seseorang yang diculik memiliki ketertarikan dengan orang yang menculiknya. Nah, pernah nggak sih kebayang di pikiran kalian gimana jadinya kalau hal itu terbalik, yaitu seseorang yang menyandra atau menculik seseorang memiliki ketertarikan terhadap orang yang ia culik. Kondisi tersebut ada, nyata adanya, dan dikenal dengan istilah Sindrom 5. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Dita Fatmarini dan kalian semua bisa panggil aku Dita. Aku senang banget mempelajari hal-hal terkait kesehatan mental dan isu-isu sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti yang udah aku bahas di awal dan apa yang tertera pada judul video ini, aku akan ngebahas mengenai sindrom 5. Pada umumnya, seorang penculik atau penyandra cenderung menyiksa atau menyakiti korbannya. Hal tersebut berkebalikan dengan seseorang yang mengalami sindrom 5, di mana penderita sindrom 5 ini justru memiliki empati yang tinggi terhadap korbannya, sehingga tidak jarang mereka memperlakukan korbannya dengan sangat baik dan membuat korbannya merasa nyaman. Bahkan dalam kondisi tertentu, penderita sindrom 5 ini bisa saja membebaskan korbannya loh. Istilah sindrom 5 sendiri pertama kali muncul pada tahun 1996 di kota Lima, Peru. Makanya namanya adalah sindrom 5, bukan berarti angka 5 ya, tapi 5 di sini merupakan nama kota di Peru. Pada tahun 1996 itu terjadi sebuah penculikan di mana penculiknya ini memiliki simpati yang sangat besar terhadap korbannya. Nah, dari situlah lahir namanya sindrom 5. Keunikan dari sindrom 5 itu sendiri tentunya membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang mengalami sindrom 5? Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui penyebab utama seseorang mengalami sindrom 5. Meski demikian, diperkirakan terdapat 2 faktor yang bisa memicu seseorang mengalami sindrom 5. Faktor yang pertama adalah waktu yang membentuk ikatan emosional antara pelaku penculikan dengan korbannya. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam artian semakin lama seorang pelaku penculikan dengan korbannya berinteraksi, maka tidak menuntut kemungkinan akan terbentuk suatu ikatan yang positif antara pelaku penculikan dengan korbannya. Hal inilah yang pada akhirnya bisa memicu lahirnya rasa empati pelaku terhadap korbannya. Pada akhirnya, lama-kelamaan, sang pelaku penculikan ini bisa saja memunculkan sifat manusiawinya dia, sehingga membuat ia memperlakukan korbannya dengan sangat baik, bahkan tidak jarang untuk secara sukarela melepaskan korbannya ini. Faktor kedua adalah minimnya pengalaman pelaku dalam menculik seseorang. Ya, bisa dibilang kalau pelakunya ini masih cukup amatir dalam menculik, maka rasa empati atau manusiawi yang ia miliki justru lebih besar dari keinginan ia untuk menculik atau menyandra seseorang. Dan tidak heran kondisi tersebutlah yang pada akhirnya membuat ia merasa simpati atau empati terhadap korbannya dan bisa jadi melepaskan korbannya dengan sukarela. Jika dipikir-pikir kembali, sebenarnya sindrom 5 ini merupakan kondisi yang cukup baik di mana di era banyaknya para penculik atau penyandra yang memperlakukan korbannya dengan cukup kasar dan sangat tidak manusiawi, justru penderita sindrom 5 ini memperlakukan korbannya dengan sangat baik dan tidak jarang untuk melepaskan korbannya dengan sukarela. Nah, sindrom 5 sendiri ini juga sebenarnya tidak termaksud dalam kategori gangguan mental yang tercantum dalam DSM-5 atau buku panduan diagnostik psikologis yang biasa digunakan oleh psikolog dan juga psikiater seluruh negeri. Meski demikian, sebagai tambahan pengetahuan untuk kita, penting untuk kita mengetahui gejala-gejala yang dimunculkan oleh penderita sindrom 5. Mana tahu nih, kita lagi apes banget tiba-tiba, nauzubillah ya, jangan sampai ya.
Tapi untuk jaga-jaga aja, jangan sampai kita ketemu dengan seorang penculik atau penyandra yang mengalami sindrom 5. Kita bisa memanfaatkan hal tersebut supaya bisa dilepaskan dengan sukarela. Nah, berikutnya kita akan ngebahas nih, apa saja sih gejala atau tanda-tanda seseorang yang mengalami sindrom 5. Gejala pertama yang dialami oleh penderita sindrom 5 adalah mereka memiliki simpati dan juga empati yang sangat tinggi. Hal inilah yang membuat mereka pada akhirnya tidak tega memperlakukan korbannya dengan kasar, baik itu melakukan kekerasan fisik maupun melakukan kekerasan verbal, misalnya memukul, menjambak, atau mengikat tangan korbannya dengan sangat erat, atau mungkin memaki atau berkata-kata kasar kepada korbannya. Mereka tidak tega melakukan semua itu karena adanya simpati dan empati itu tadi. Gejala yang kedua adalah penderita sindrom 5 cenderung sangat amat memperhatikan apapun yang korbannya butuhkan. Misalnya, mereka akan memperhatikan apakah korbannya ini makan dengan cukup, tidur atau istirahat dengan cukup, korbannya menggunakan pakaian yang sewajarnya, dan hal-hal lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh korbannya. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang ya dengan para penculik pada umumnya. Gejala yang ketiga pada penderita sindrom 5, tentunya mereka memiliki ikatan emosional yang positif terhadap korbannya. Misalnya mereka memiliki rasa cinta, kasih sayang, memperhatikan korbannya dengan baik, suka terhadap korbannya, dan pokoknya perasaan-perasaan positif dan emosi-emosi positif lainnya. Gejala keempat dari penderita sindrom 5, mereka cenderung terlibat dalam percakapan yang positif dengan korbannya. Berbeda dengan para penculik atau penyandra pada umumnya yang cenderung cuek atau acuh tak acuh terhadap korbannya, penderita sindrom 5 ini justru seringkali mengajak korbannya tuh bercerita dan tentunya berbicara dengan baik dan sopan terhadap korbannya. Dan gejala yang terakhir atau gejala yang kelima, penderita sindrom 5 akan mulai merasakan ikatan-ikatan yang semakin dekat terhadap korbannya. Hal inilah yang membuat mereka tidak ragu untuk menceritakan permasalahan mereka, bahkan alasan mereka menculik sang korban. Itu dia penjelasan singkat mengenai sindrom 5, yaitu kondisi pelaku penculikan yang terdengar cukup unik dan terdengar cukup positif sebenarnya. Meski demikian, sindrom 5 ini terbentuk atas dinamika yang tidak baik atau tidak positif, maka tidak ada salahnya untuk penderita sindrom 5 melakukan pemeriksaan secara psikologis. Selain itu, walaupun penderita sindrom 5 bisa saja melepaskan korbannya dengan sukarela, tidak menuntut kemungkinan penderita sindrom 5 juga akan menyandra korbannya dengan lebih lama karena mereka sudah mulai membentuk ikatan emosional yang positif dan cukup dalam. Maka tetap kondisi sindrom 5 ini tidak baik untuk dibiarkan begitu saja. Jika kamu atau orang-orang di sekitarmu memiliki beberapa masalah atau gejala-gejala psikologis yang dirasa tidak baik atau negatif, kalian jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan psikolog atau psikiater. Dengan begitu, kamu bisa tahu kondisi psikologis kamu, apakah itu perlu mendapatkan penanganan atau tidak. Dan jika perlu mendapatkan penanganan, maka kamu akan mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater ya. Itu saja video dari aku. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya. Dan juga jangan lupa komen untuk saran-saran video selanjutnya. Atau mungkin kalian pengen tambahin informasi lainnya terkait sindrom 5. Atau mungkin aku ada penyampaian yang salah atau salah kata, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan share video ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe-nya untuk YouTube channel aku, karena aku bakalan kasihin video-video menarik lainnya khususnya seputar psikologi, kesehatan mental, isu-isu sosial, dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari aku. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.